Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas mengenai materi perkuliahan bisnis dan kewirausahaan laboratorium medik. Judul yang kita bahas kali ini adalah kebutuhan alat dan reagensia untuk pendirian sebuah laboratorium. Oke, kita simak materinya di channel ATLM Indonesia, dimulai dahulu dengan investasi alat dan reagensia. Nah, materi ini kita bahas secara ringkas, mudah dan juga dimengerti ya oleh teman-teman, sehingga memberikan teman-teman masukan bagaimana mengelola, memulai akan mendirikan sebuah laboratorium. Ini terkait dengan alat dan reagensia. Investasi pembelian alat dan reagensia itu sangat penting ya dalam pendirian sebuah laboratorium. Jadi di sini kita harus mengerti dulu apa dan bagaimana tentang investasi alat dan reagensia. Jadi alat-alat itu terbagi atas alat berukuran besar dan alat-alat kecil ya, alat-alat gelas. Maksudnya berukuran besar ini adalah sebuah instrumen berupa potometer misalnya. Kalau yang gelas-gelas ini misalnya pipet-pipet misalnya. Nah, sementara reagensia itu terbagi atas reagensia basah. Misalnya glukosa GOD pap dan yang kering, misalnya setik-setik urin ya. Nah, pembelian keduanya harus memperhatikan hal-hal untung ruginya dalam melakukan bisnis di masa depan untuk laboratorium. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman di sini dalam hal ini memperhitungkannya untuk membelinya. Apakah reagen basah atau reagen kering? Nah, lagi masih di investasi alat dan reagensia. Pembelian alat itu dapat dilakukan dengan cara kontan, cash. Harga alat 80 juta, beli langsung harganya. Mungkin dapat diskon kemungkinan, ya kan? Atau membeli secara kredit pada pemasok. Misalnya harganya 80 juta dikredit ya dalam 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun misalnya. Nah, pembelian juga dapat dilakukan dengan cara sistem kontrak dengan pemasok dengan beberapa syarat, termasuk membeli secara rutin reagensia pemasok dalam waktu kurun 2-5 tahun. Ada teknik lain yaitu dengan cara yang namanya pembelian dengan menggunakan sistem KSO, sistem kerjasama operasional. Jadi di sini walaupun di sini ya perlu diperhitungkan untung ruginya. Misalnya alat tadi ditaruh di laboratorium, lalu kita membeli reagen itu selama 3 tahun berturut-turut, maka alat tadi bila sudah 3 tahun ya kan lebih akan menjadi milik laboratorium dalam sebuah kontrak. Ini penting seperti itu ya, perlu teman-teman harus membuat sebuah MOU seperti itu. Bila 5 tahun alat ini milik laboratorium, tapi syaratnya kalian membeli reagen kami selama 5 tahun. Nah, kira-kira bisa menyetujui ya silahkan. Jadi seperti itu ya teman-teman, pastinya harus ada aturan main yang baik dan cantik supaya tidak merugikan dan memberikan untung ya. Nah, lalu kita lanjut ke dasar pemilihan alat laboratorium. Nah, setelah tahu kita cara membeli tadi, lalu kita dasar memilih alat laboratorium. Pertama yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan. Dipilih alat sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Jenis pemeriksaannya, jenis spesimen, volume spesimen, jumlah pemeriksaan. Ini perlu diperhatikan. Mengapa perlu diperhatikan? Karena di sini terkait dengan apa? Analisanya, apabila analisanya ini pemeriksaannya yang lebih tinggi, kosnya mahal, sementara kebutuhan di pasien itu tidak terlalu yang tinggi, bisa saja investasi tadi sia-sia. Jenis spesimennya ya kan, apakah spesimennya menggunakan serum atau menggunakan whole blood atau plasma. Volume spesimen, jadi semakin kecil dia menyedot spesimen itu semakin baik. Artinya nanti kalau melakukan pengambilan darah itu tidak begitu banyak, sudah mampu menguji dalam jumlah tinggi, dalam jumlah banyak ya parameternya. Yang kedua, fasilitas yang tersedia. Fasilitas apa yang tersedia di sini maksudnya?
Alat yang dipilih ini sesuai dengan fasilitas yang ada di laboratorium. Harus memiliki AC, ada luas ruangannya, ya kan. Misalnya ruangannya 4x4, misalnya dengan suplai listriknya 2000 watt atau mungkin sampai 5000 watt misalnya, lalu 10.000 watt. Dengan juga apa? Adanya sebuah kelembaban. Ini terkait dengan luasnya atau tingginya ruangan tadi dari permukaan tanah. Jadi kalau ruangannya itu luas, lebar dan lega, maka mungkin kelembapannya akan berbeda dengan laboratorium yang ukurannya kecil ya. Kecil sehingga ini akan menjadi sebuah hal yang perlu diperhitungkan. Terutama AC ya. AC sebagai pendingin alat. Jadi alat tadi beroperasi, biasanya alat-alat Eropa itu beroperasi di sekitar 20 sampai 25. Jadi harus dingin mendekati suhu 20-an, 21, 22. Jadi harus full AC. Makanya beberapa ruangan tidak boleh terbuka, AC-nya terbuka sehingga menyebabkan suhu ruangan naik. Lalu tenaga yang ada. Nah, ini tenaga ini misalnya kualifikasi tenaga yang kita punya, yang kita pakai, yang mampu. Misalnya diploma 3, diploma 4 TLM atau misalnya S2 TLM atau mungkin SMK atau SEMAK analis ya. Ini penting sekali dan memang sudah memadai untuk diploma 3 dan diploma 4 melakukan pemeriksaan di bidang laboratorium dengan instrumen tertentu. Selanjutnya yang keempat, reagensia yang dibutuhkan. Jadi di sini diperlukan kontinuitas distribusi dari vendor dan sistem reagensia terbuka atau tertutup. Terbuka ini maksudnya alat tadi bisa digunakan menggunakan merek lain. Sementara tertutup itu hanya merek dia sendiri. Bahkan untuk mengunci itu mereka menggunakan teknik barcode atau QR code atau refit ya. RFID. Nah, ini tiga ini menyebabkan alat tadi sistemnya tertutup. Nah, bila tertutup kita harus meyakinkan vendor bahwa mereka itu menyuplai tadi harus kontinu dan tidak putus. Lanjut lagi yang selanjutnya yaitu sistem alat. Dipertimbangkan di sini alat tersebut mudah dioperasikan, ya kan? User friendly ya, memerlukan perawatan khusus atau tidak? Kalibrasi setiap kali dipakai atau hanya tiap minggu atau tiap bulan. Ini menjadi sebuah pertimbangan. Kalau kalibrasi tiap hari itu cukup merepotkan ya. Kemudian pemasok atau vendornya. Di sini kita menganalisa untuk pemasok atau vendor itu harus memiliki reputasi vendor yang baik. Fasilitas uji fungsi, ya kan? Petunjuk operasional, adanya pelatihan operasional alat. Ini kan isinya training untuk pertama kalinya, adanya pemeliharaan, pelayanan purna jual alat, kemudian perwakilan kantor cabang. Dan juga di sini mencantumkan MSDS alat. Jadi di sini penting sekali sehingga pada saat akreditasi, jadi kita sudah mengetahui SOP-nya, perawatannya, troubleshooting-nya hingga MSDS. Lalu memiliki nilai ekonomis. Ini yang terakhir, ini yang penting sekali. Jadi memilih alat itu memperhatikan analisis cost benefit. Apakah dengan investasi ini akan mendapatkan keuntungan yang banyak atau baik? Jadi seberapa keuntungan yang didapat dalam operasional alat tersebut? Penting sekali ya, misalnya dia melakukan pemeriksaan satu kitnya itu dengan harga yang sama dengan merek sebelah, dia mampu melakukan 300 tes. Sementara alat sebelah hanya 200 tes. Dan perawatannya mudah, jadi ini memberi nilai ekonomis yang lebih baik karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien lebih banyak misalnya. Nah, alat-alat apa saja yang diperlukan untuk pendirian laboratorium? Nah, berikut ini pada gambar teman bisa menebak gambarnya. Itu adalah pertama fotometer, yang kedua hematologi analyzer, yang ketiga sentrifuge, kemudian mikroskop, rotator, water bath, lalu oven dan terakhir microfiber stent. Dan alat-alat lainnya yang mungkin bisa dibeli, tapi ini alat-alat yang memang standar dan basic untuk mendirikan sebuah laboratorium, yang mana ini yang vital ya, yang saya bahas, tidak alat-alat yang tidak begitu penting. Nah, alat selanjutnya mungkin saja seperti ini pada gambar ya. Teman-teman bisa menebaknya. Pertama,
hemositometer, pipet Westergren stand, kemudian kulkas. Kulkas ya bisa 2 pintu atau 1 pintu. Kemudian pipet ukur, beker gelas, gelas ukur, pipet tetes. Mungkin ditambah lagi dengan alat yang lain. Misalnya alat-alat yang habis pakai, nanti objek gelas tapi masuk di alat habis pakai. Ini alat-alat yang tidak habis pakai, artinya di sini bisa dipakai berulang-ulang. Nah, kita secara khusus membahas pembelian potometer semi otomatis dulu ya. Nanti kalau sudah laboratoriumnya sudah besar dan jadi, bisa saja dialih fungsikan ke alat full analyzer ya, random access. Ya, yang pertama syarat-syaratnya yang paling ideal itu adalah menggunakan sistem pengisap flow torque peristaltik pump atau bisa menggunakan kupet manual cara tuang ya kan gitu. Tapi rata-rata semuanya sudah menggunakan belalai ya sistem pengisapnya flow torque peristaltik. Jadi nanti ada sejenis kayak selang di luar ya, itu untuk menyedot cairan yang ada di dalam tabung. Yang kedua, minimal memiliki 5 filter. 340 nanometer pasti. 405, 492, 546, 578. 340 AST ALT itu pasti ya kan CKMB. 405 gamma GT dengan ALP. 492 kreatinin, Jave kinetik ya. 546 glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat. 578 misalnya urea ya, urea dan albumin. Bisa juga menggunakan 623 atau 624 nanometer. Jadi itu sebagai tambahan nanti ya, additional. Yang paling penting ini 5 filter ini. Nah, bisa saja spotometer tadi double beam itu lebih baik karena ada filter referensi. Kalau tidak ada ya mungkin single beam saja. Interface pengoperasian dan perawatan mudah. Jadi di situ layarnya lebar misalnya. Kemudian informasi yang ada di layar itu besar. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar. Kira-kira dari 4 itu mana yang nyaman dilihat itu tergantung nanti ya. Pastinya yang layar lebar menjadi sebuah pilihan. Nah, dilengkapi dengan proses singkat yaitu troubleshooting dan MSDS alat. Ini penting sekali ya. Lanjut lagi di sini memiliki printer dan inkubator. Bisa inkubator internal atau eksternal, bisa saja. Printernya printer internal atau eksternal tergantung nanti. Artinya printernya di sini menggunakan menggunakan kertas thermal print. Biasanya seperti itu rata-rata atau menggunakan kertas biasa. Tapi lebih awet menggunakan thermal print karena itu tidak perlu mengganti-ganti. Kalau itu mengganti pitanya nanti kalau misalnya menggunakan print kertas yang kecil. Lalu memiliki sistem program per parameter. Ada program berdasarkan blanko, sampel blank. Nah, ini untuk bilirubin nanti standar misalnya glukosa, kolesterol. Regen blank misalnya untuk pemeriksaan total protein. Kinetik misalnya AST, ALT, kemudian ALP ya, kemudian ACP, gamma GT ya kan, LDH. Kinetic to determination ini adalah kreatinin Jave dan absorben only, jadi langsung mengukur absorben. Nah, kemudian penggunaan layar ya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau memang tidak ada bahasa Indonesia ya misalnya bahasa Inggris lah minimal, itu penting ya. Tapi kalau ada bahasa Indonesia itu lebih bagus lagi. Lalu penyimpanan memorinya lebih banyak, jadi di sini lebih nyaman karena kita bisa memanggil data pasien sebelumnya. Lalu ada sistem QC ya kan dan levagening. Dan di sini layarnya layar sentuh. Nah, khusus untuk kinetik harus terlihat grafik pengukurannya ya. Misalnya AST itu grafiknya perlahan-lahan menurun. Jadi kalau misalnya patah itu kita bisa melihat bahwa ini tinggi enzimnya sehingga perlu pengenceran serum. Ini penting sekali dan ada beberapa alat yang tidak menampilkan itu. Jadi kita tidak bisa melihat secara detail penurunan absorbennya per detik atau kenaikan absorbennya per detik misalnya pada ALP. Nah, lalu kita masuk ke pembelian hematologi analyzer. Nah, di sebelah ada teman-teman ya gambar beberapa hematologi analyzer. Misalnya kita sajikan kebetulan ada 4. Nah, yang penting di sini adalah pengoperasiannya mudah. Ya, bagusnya ya, layarnya lebar dan layar sentuh. Jadi kira-kira yang mana yang layar sentuh, teman-teman bisa menduganya. Kalau saya menduga yang pertama itu sudah layar sentuh. Ya kan karena dia tidak ada keyboardnya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak layar sentuh kira-kira yang nomor 2 saja yang layarnya biru.
Lalu yang kedua minimal 3 div. Ada mungkin 18 sampai 20 parameter. Mungkin ada yang sampai 22 parameter. Nanti ya sudah dikembangkan 3 div atau 3 hitung jenis leukosit. Lalu pasokan reagennya mudah, ya kan, single atau double chamber. Ciri khas double chamber atau single itu tinggal teman-teman melihat apakah jarumnya itu pada saat kita lakukan pengukuran jarumnya masuk ke dalam alat, itu biasanya double chamber. Tapi kalau single chamber itu jarumnya tidak bergerak, hanya di situ-situ saja. Jadi berdasarkan alat ini kira-kira teman-teman melihat yang mana yang single, yang mana yang double. Ya kan? Nah, jadi mungkin yang double itu yang nomor 1 kira-kira. Kemudian apakah dia menggunakan open tube atau closed tube sesuai tipenya. Dari 4 gambar ini, gambar nomor 2 yang layar biru itu yang sifatnya closed tube. Jadi tabung tertutup, kalau yang lain keluar karena kita memasukkan spesimen itu ya kan di luar, tidak masuk di dalam. Lalu di sini mempunyai daya simpan pemeriksaan banyak, besar, lebih dari 200.000 data. Itu sangat bagus. Lalu ada lagi printernya internal, itu bisa thermal, sudah terlihat itu ya di gambar nomor 2. Ya kan, atau eksternal itu dot matrix atau tinta, paling bagus itu menggunakan tinta, tapi rata-rata menggunakan dot matrix. Misalnya Epson LX300 ya. Lalu bisa di situ ada QC dan lab paginning untuk melihat kontrolnya. Jadi di sini nanti ada kontrolnya pasti yang kita bahas. Nah, dilengkapi dengan prosedur troubleshooting dan MSDS, itu penting sekali. Nah, ini gambarnya berbeda lagi dari gambar yang 4 sebelumnya. Nah, perawatan itu mudah dan spare partnya murah dan spare partnya ready atau tersedia di dalam negeri. Itu penting sekali dalam hal perawatannya. Lalu ada mode pemeriksaan, mode whole blood, ada metode Freddy Load, serta metode cairan tubuh. Ini penting sekali kalau nanti mau melakukan pemeriksaan LCS, pemeriksaan transudat, eksudat. Lalu tersedia sistem darah kontrol, rendah, normal, dan tinggi. Dan pastinya peralatan dimensinya ukurannya tidak terlalu besar, ukurannya sedang saja, compact, dan tidak banyak menghabiskan tempat. Ini penting sekali ya dalam analisa, karena laboratorium tidak selamanya laboratorium itu diberi ruangan besar. Misalnya di sebuah ruko, misalnya kita ingin mendirikannya, jadi kita penting sekali. Misalnya cuma laboratorium ukurannya 4x4, 2x2, atau 3x2, atau 3x4, ini jadi menjadi sebuah analisis penting untuk pembelian alat. Nah, kita pindah ke pencucian alat gelas. Alat gelas yang kita beli tadi yang bisa dipakai berulang-ulang itu sebaiknya dicuci menggunakan ekstran ya, kan, deterjen yang netral, kemudian atau menggunakan deterjen biasa, ya kan, dan dibilas dengan air, ya kan, lalu dengan Aquades. Penting sekali, dan pastinya untuk Aquades teman-teman bisa memurnikan air ya dari PDAM atau dari air sumur dengan alat destilator, misalnya destilator mini bisa juga, atau membelinya dalam bentuk jerigen. Alangkah baiknya membuat sendiri dengan destilator ya. Lalu alat-alat ini dikeringkan di pengering suhu 40-70 derajat. Berarti di sini 70 derajat Celcius mungkin bisa menggunakan oven yang suhunya di setting rendah. Ya kan, bisa seperti itu, atau mungkin memodifikasinya dengan oven-oven yang murah saja, tidak usah oven laboratorium untuk mengeringkan alat. Karena kalau menggunakan oven laboratorium itu harganya lebih mahal, ya. Kemudian alat-alat yang termasuk di sini yang kita bahas inilah pipet washer grand, pipet ukur, pipet beker gelas, gelas ukur, chamber ya, counting chamber, kamar hitung. Lalu alat gelas yang sedikit pecah sebaiknya dibuang untuk menghindari luka pada saat pencucian. Karena berisiko bagian alat tadi yang kaca tadi mungkin menjadi tajam, menggores luka pada tangan sehingga terjadi kemungkinan luka. Nah, lanjut kita bahas yaitu bahan habis pakai, BAKHP. Di sini ada objek gelas, copper gelas, yellow tip, blue tip, lancet, ada nanti white tip, mungkin shiring 1 ml, shiring 3 ml, bisa juga shiring 5 ml nanti, kemudian kapas alkohol, Hiva Fix Flaster, tabung vakum lavender, merah, biru, hitam.
Ini yang penting-pentingnya saja kita ambil. Atau mungkin yang warna kuning ada cloud activator gel. Tergantung nanti kita pilih ya. Nah, bahan habis pakai ya kan dipakai ulang. Apakah boleh? Nah, ini ada aturannya mungkin kira-kira seperti ini ya yang saya dapat ya. Pertama, aturan yang digunakan setelah dipakai langsung dibuang. Nah, itu mungkin ya, pastinya ya. Yang kedua, beberapa laboratorium masih memanfaatkannya dengan mencuci menggunakan ekstran dan aquades. Ini ada beberapa yang boleh dipakai kembali. Nah, misalnya yellow tip, blue tip misalnya. Nah, bagaimana? Apabila dicuci dan digunakan kembali, sebaiknya harus benar-benar bersih alat tersebut. Contoh yang bisa digunakan kembali, tabung vakum, yellow tip, kemudian blue tip, objek gelas, mungkin cover gelas nanti. Tapi ini tidak disarankan ya untuk penghematan, tapi disarankan untuk segera dibuang juga karena ini infeksius. Dan memang dalam pembuatan tarif nanti dibuat apakah ini sudah include dalam tarif atau tidak. Kalau tidak berarti dicuci ulang, tapi kalau sudah include di tarif berarti tidak boleh lagi dipakai ulang karena sudah masuk dalam tarif ke pasien. Jadi maksimal pemakaian ulang sebanyak 2 kali dengan memperhatikan kondisi layak bahan habis pakai tersebut. Karena di sini penting sekali, misalnya yellow tip itu mungkin 2 kali maksimal pencuciannya dengan aquades ya kan. Dan pastinya lagi jangan dikeringkan dalam suhu yang tinggi karena akan meleleh. Nah, bagaimana dengan regensia? Nah, regensia itu biasanya adalah habis pakai. Ini beberapa regensia yang contoh-contohnya yaitu glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, total protein, albumin, HDL, AST, ALT, urea, kreatinin, bilirubin, natrium, kalium, diluen, lys, kemudian range, EJ cleanser, pull-up clean, alkohol 70%, aquades ya kan mungkin dan lain-lainnya. Ditambah lagi dengan Jill Nelson, pewarnaan gram, KOH 10%, Stenhemel Malbin, Gimsa, Imersi, Silol, EDTA, bubuk ya, Fandi, None, golongan darah, truk pekat, regensia Widal, kemudian metanol, ekstran. Ini adalah regensia bahan habis pakai, apabila dipakai maka dibuang atau habis. Jadi harus membelinya lagi. Dan penting di sini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah belilah yang masa expired date-nya panjang yang pertama. Yang kedua, belilah kemasannya yang kecil. Mengingat laboratorium kita baru dibuka, jadi siapa tahu tidak habis penggunaannya. Kemudian belilah regen yang sering dipakai dengan kemasan besar, sementara regen jarang dipakai adalah kemasannya kecil. Itu menjadi sebuah patokan. Lalu segera tutup dan kembalikan ke tempat penyimpanannya apabila tidak digunakan. Misalnya suhu kulkas atau suhu ruang, dan hindarkan dari sinar matahari langsung. Ini penting sekali dalam menyikapi masalah regensia ini, dan usahakan hindari kontaminasi misalnya dari air, misalnya ini misalnya Gimsa atau Rek. Karena setetes air itu akan merusak Gimsa tadi dengan berapa persen atau apa, semakin lama semakin banyak semakin cepat merusaknya. Atau misalnya yang lain lagi, terkena cahaya matahari itu akan rusak juga, warnanya akan memucat. Atau juga dibiarkan terbuka sehingga akan mengering atau menguap, misalnya alkohol ya akan menguap. Atau dia menyedot uap air misalnya KOH, nanti akan lebih encer. Nah, ini beberapa contoh gambar ya regen-regensia yang biasa digunakan ya kan. Bisa ini Gimsa, Widal, Stenhemel Malbin, golongan darah, regen glukosa, kemudian regen yang lain misalnya kreatinin. Nah, bagaimana dengan regen yang kering habis pakai? Nah, ini ada contoh gambarnya, yaitu stick urin multi stick ya, pada gambar misalnya regen stick HBsAg, HBsAb, dengue, IgG, IgM, kehamilan, anti HCP, anti HIV, stick narkoba, nafza, anti TB, stick malaria, sifilis. Dari sini kita bisa melihat prioritas yang paling harus kita beli adalah multi stick urin dulu, yang kedua HBsAg, yang ketiga tes kehamilan. Ini 3 prioritas, sisanya tinggal menambah saja karena yang lainnya jarang atau tidak banyak diperiksa di laboratorium, kecuali HIV nanti yang lumayan ya ditambahkan juga bisa. Nah,
Pengadaan regensia ya teman-teman penting juga di sini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan regensia. Nah, pertama yang perlu diperhatikan dalam pengadaan regensia adalah tingkat persediaan. Apa saja? Jadi memperhatikan sisa stok yang ada termasuk safety stock agar tidak habis selama regensia pesanan belum datang. Ini penting sekali, itu di gudang harus ada sisa stok aman. Yang kedua, perkiraan jumlah kebutuhan. Jadi menghitung kebutuhan 6-12 bulan kebutuhan. Dan dihitung ke bulan rata-rata tiap bulan ditambah 10% lonjakan jumlah pasien atau mungkin inflasi atau hal-hal yang lain. Ini penting sekali ya. Misalnya kita kolesterol, ya kolesterol kita misalnya tahun ini menghabiskan 12 kit, ya kan? Berarti tahun depan kita tinggal menambahkan 10%. Misalnya 12 kit dikali 10%. Nah, misalnya nambahnya berapa? Jadi misalnya 16 kit jadinya untuk tahun depan atau 17 kit. Tergantung dari nanti lonjakan karena itu biasanya dikaitkan dengan 10% ini bisa harganya, jumlahnya ya kan? Penting sekali di sini. Lalu waktu regensia sampai ke laboratorium, delivery-nya. Jadi memperhitungkan kapan sampainya yang dipesan supaya stok tidak habis. Jadi pesan lebih dahulu, ya kan, apabila jauh, apabila dekat, mungkin pesannya tidak terlalu mendesak. Jadi bisa saja pesan sebelum masa stoknya itu mengalami pengurangan. Sehingga nanti pada saat regensia tadi berputar, aman-aman saja. Jadi menggunakan nanti yang baru masuk itu disimpan, nanti kan yang sudah lama keluar dikeluarkan. Jadi seperti itu ya. Nanti ada sistemnya FIFO atau LIFO ya kan. Nah, masih di pembelian regensia. Jadi pembelian regensia dapat dilakukan dengan cara tunai ya kan, cash atau mengutang. Menggunakan sistem tempo atau jatuh tempo. Nah, untuk pembelian tunai dilakukan bila kondisi keuangan laboratorium sehat dan berlaba. Ya memang modalnya juga banyak, tidak masalah beli cash. Cash ini bisa saja dibeli pada regensia yang memiliki masa kadaluarsa panjang. Ya kan, aman-aman saja, jadi tidak begitu pusing memikirkan masalah expire-date-nya yang pendek. Pembelian cara utang dilakukan apabila kondisi keuangan laboratorium defisit sehingga perlu waktu untuk membayar. Jadi mengapa seperti itu? Sementara yaitu dengan cara sistem jatuh tempo pembayaran umumnya 20 hari. Sehingga ada waktu 20 hari untuk mendapatkan uang dari kegiatan lab. Jadi regensia tadi kita ambil, kita utang dulu, regensia dipakai, lalu ada pemeriksaan untuk pasien. Berapa pasien nanti dalam 20 hari bisa membayari reagensia tadi. Reagensia misalnya harganya 2 juta, lalu dari hasil pasien pemeriksaan ada sekitar hasilnya dapat uang 3 juta, berarti kan tinggal kita kembalikan setelah 20 hari ada uang. Jadi ini lebih menguntungkan ya. Dan ini bisa menjadikan laboratorium survive ya, apalagi kemasannya kecil. Lalu bukti sah pembelian dan pemesanan di faktur yang diterbitkan oleh vendor. Jadi nanti ada surat jalan inilah untuk membeli dulu dengan cara pakai dulu atau utang dulu. Nanti begitu setelah 20 hari difakturkan, ada kan dalam bentuk pembayaran. Nah, bagaimana dengan penyimpanan reagen? Nah, secara umum penyimpanannya mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, perputaran pemakaian. Regensia itu menggunakan aturan FIFO, first in first out, atau LIFO, ya kan? Live in first out. Jadi yang masuk dahulu juga yang keluar dahulu, FIFO. Kalau LIFO ini yang left, jadi yang sebelah kiri ya datang, maka dia yang duluan nanti yang dikeluarkan. Ya kan, ada juga mungkin teknik yang lain. Nah, tergantung ya. Nah, tempat penyimpanan harus memiliki sebuah gudang khusus walaupun tidak besar. Misalnya ukurannya 1x2 atau 2x2 atau 1x3. Tergantung nanti ukuran gudang. Perlu diperhatikan kelembaban dan suhu. Dipantau dengan alat termometer ya. Di situ nanti suhunya dan kelembapannya. Lalu ada AC-nya nanti. Lama penyimpanan terhadap kadaluarsa penting juga di sini. Misalnya penyimpanannya di sini setahun, masa kadaluarsanya misalnya 1,5 tahun, masih aman-aman saja bila tidak segera digunakan. Karena masa kadaluarsa ini sangat menghantui bagi laboratorium apabila laboratorium tersebut jumlah pasiennya sedikit.
Dan pastinya keluar masuknya ini diperhatikan dengan bantuan kartu stok keluar masuk tiap regensia. Jadi disiapkan kartu, jumlah yang masuk total itu berapa, 25, di keluar 1 sisa berapa, keluar 1 sisa berapa, keluar 2 sisa berapa, sehingga nanti tinggal kita menghitung sisa berapa yang bisa menjadi sebuah stok aman untuk nanti segera dipesan lagi bila sudah mulai menipis. Lalu memperhatikan stabilitas regen saat dibuka. Ini penting sekali karena stabilitasnya ada yang suhu ruang, ada yang suhu kulkas, ya kan? Ada juga yang memang dibekukan, misalnya serum kontrol yang sudah dilarutkan misalnya ya. Tergantung nanti. Ada juga di sini stabilitasnya itu di suhu ruang tapi tertutup, tidak kena sinar matahari langsung. Ada juga seperti itu dan berbeda-beda ya. Nah, lalu kita pindah ke kode label regensia. Nah, pada gambar teman-teman bisa melihat itu ada selotip warna merah ya kan, ya warna hijau, ada warna kuning. Jadi kode label pada regensia di gudang untuk mempermudah ya kan, mengenali barang-barang stok yang harus cepat digunakan sebelum expired date. Jadi tanpa melihat masa kadaluarsa kita sudah bisa melihat apa label merah, apa label hijau, atau label kuning. Tinggal plester tadi kalau teman-teman potong, tempelkan di kotaknya atau di regensianya, di botolnya. Jadi kode ini sifatnya sederhana ya kan, dengan plester warna hijau, warna kuning dan merah. Nah, itu melambangkan, kalau hijau melambangkan panjang, kuning tengah, merah itu singkat. Nah, oleh sebab itu ya, belilah 3 jenis plester tersebut dan siapkan dalam holder dan pemotongnya agar lebih mudah dan praktis memakainya. Lihat gambar ya teman-teman di situ. Nah, kode label regensia ini yaitu yang penting sekali di sini ya, plesternya seperti gambar. Ya, dalam perjalanan penyimpanan regensia tersebut bisa saja labelnya hijau dulu. Nanti digantikan kuning, lalu digantikan merah. Berarti warning. Masanya 2 tahun menjadi misalnya menjadi 6 bulan atau menjadi 3 bulan, tergantung nanti ya. Ini bila regensia tadi tidak bergerak dan tidak digunakan dalam kurun waktu yang lama, yang cukup lama. Jadi hal ini mungkin bisa terjadi karena kerusakan alat. Sehingga regensia tadi tidak digunakan ya dalam jangka waktu lama. Nah, ditempeli warna hijau, lalu ditempeli warna kuning, lalu ditempeli warna merah misalnya. Nah, ini contoh kode labelnya ya pada kode label regensia ya, 3 regensia yang berbeda. Nah, kita bahas kode label merah. Digunakan untuk regensia yang expired date pendek dan mendekati expired date ya kan. Biasanya rentangnya di bawah 3 bulan atau 4 bulan. Jadi sini 3 sampai 4 bulan beri label merah. Berarti kita dalam waktu 3 sampai 4 bulan harus dipakai ini regensia ini. Kemudian label kuning ini digunakan untuk expired date yang lebih lama. Misalnya digeser 6 sampai 1 tahun. Label kuning. Nanti label kuning bisa turun ke label merah bila sudah lewat dari 3 bulan ya atau 4 bulan. Nah, ini label selanjutnya label hijau. Label hijau ini digunakan untuk expired date yang lebih lama lagi, bahkan mencapai 2 tahun umur regensia tersebut. Nah, tadi kan di awal tadi itu diceritakan bahwa label hijau bisa turun menjadi label kuning bila sudah mencapai area kuning. Misalnya berada di 1 tahun, 9 bulan misalnya, 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan. Nanti pada saat ke 4 bulan, 3 bulan ke label merah. Berarti ini sudah warning. Regen ini mendekati masa kadaluarsa. Jadi harus dipakai. Jadi dengan melihat seperti ini, mana yang harus diambil? Label merah dulu. Ya kan? Apabila label merah habis, kita masuk ke label kuning, lalu masuk ke label hijau. Ini dengan regensia yang sama. Misalnya di sini stromatolizer ada 3 buah, ada yang label merah, ada yang label kuning, ada label hijau. Ambil yang merah dulu. Nanti stromatolizer yang label kuning diambil, baru label hijau yang terakhir. Jadi maksudnya seperti itu ya, supaya dengan pengkodaan ini kita tidak perlu repot lagi melihat tanggal kadaluarsa. Karena di tanggal kadaluarsa ya teman-teman di situ bisa melihat ya, tulisannya kecil. Tidak semua orang mata dengan baik melihat, misalnya minus atau plus. Jadi perlu kacamata, ya kan? Oke ya, kira-kira itu saja pembahasan kita mengenai kebutuhan alat dan regensia untuk mendirikan sebuah laboratorium sebagai pertimbangan-pertimbangan. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman. Selamat belajar, selamat mendirikan dan memulai usaha di bidang laboratorium medik. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga teman-teman terinspirasi. Saya Ahmad Le pamit. Bye.